Ojo lak wis ning jero baru tako. Biasanya kan ngoten. Lak wis dilakoni baru tako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jajaran pengurus MWC NU Batang Kota yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Banser PAC Batang Kota, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberi kesehatan, oleh Allah kita masih diberi nikmat hingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai ngaji kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan Fatihah yang kita panjatkan, kita semuanya oleh Allah senantiasa diberi kesehatan. Semoga yang dalam keadaan sakit oleh Allah segera disembuhkan. Semoga yang dalam keadaan sulit oleh Allah segera dimudahkan. Dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Halaman pinten Kang? 35. Faslun utawi iku pasal suci kang den ibaratake apa pasal ing dalam suwijine pasal. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wajib kepada setiap orang Islam. Mukallafin kang den perti utawa kang mukallaf, yang dia itu telah mukallaf, yakni dia telah berakal sampurna dan dia balik. Apa sing wajib? Allah yadkhula ing yento ora manjing sapa kullu muslim fi syai'in ing dalem suwiji-wiji hatta ya'lama hingga yento weruh sapa kullu muslim weruh ma ing perkara ahalla kang wis ngalalake sapa Allah Gusti Allah minhu saking ma. Dia tidak boleh masuk pada satu perkara hingga dia tahu, hatta ya'lama hingga dia tahu apa yang dihalalkan Allah dari perkara itu, wa malan perkara harrama kang wis ngaromake sapa Allah. Wajib bagi setiap orang Islam yang mukallaf untuk tidak memasuki satu perkara hingga dia tahu dalam perkara itu mana yang halal, mana yang haram. Sebelum kita masuk pada satu area, kita harus tahu dulu area itu mana yang halal, mana yang haram. Jelas ya?
Ojo lak wis ning jero baru tako. Biasanya kan ngoten. Lak wis dilakoni baru tako. Lak secara hukum sebelum dia masuk dia harus tahu dulu. Jangan masuk kalau belum tahu. Ya. Tapi biasanya wis dilakoni baru tako. Aturan semestinya sebelum ngelakoni takok dhisik. Nyapo li annallaha krana temen setune Allah taala iku ta'abbadana. Merti-merti sapa Allah ing kita bi asya'a kelawan suwiji-wiji. Karena Allah telah memberikan ketentuan ibadah kepada kita. Fala buddha mongko ora kena ora mimuro atima saking ngreksa perkara ta'abbadna kang wus ta'abbadna kang ibadah sapa kita bihi kelawan ma. Karena Allah telah menentukan perkara-perkara kepada kita hingga kita harus menjaganya. Mana yang oleh Allah diperbolehkan, mana yang oleh Allah diharamkan. Sebelum orang itu dia masuk pada satu perkara, hendaknya dia tahu dulu hal ini hukumnya bagaimana. Ini agar orang tidak sampai jatuh pada perkara haram. Lak sampeyan takoki saat sudah melakukan berarti ketika sudah di perkara haram baru takok. Akhirnya sing sering jadi masalah seperti itu. Aturannya adalah sebelum dia masuk dia harus tahu dulu. Kenapa? Karena Allah telah memberikan aturan-aturan kepada kita dalam setiap hal. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Waqat ahalla lan teman-teman wis ngalalake sapa Allah al-bai'a ing dol tinuku wa harrama lan wis ngaramake sapa Allah ar-riba ing riba. Waqat qayyada lan teman-teman wis ngoyiti apa asyar'u syarat hadal bai'a ing ikilah dol tinuku bi alati ta'rifi kelawan alat gawe ngaweruhi bi quyudin kelawan pira-pira qayyid. Allah contohnya dalam masalah muamalah. Allah telah mengharamkan riba. Allah telah menghalalkan jual beli. Dan syariat telah memberikan alat kepada kita untuk mengetahui hal itu. Maka kita wajib sebelum melakukan perkara, kita harus tahu mana yang oleh Allah dihalalkan, mana yang oleh Allah diharamkan. Makanya kalau menurut Imam Ar-Ramli, waman yabi'u aw yastari aw yatajiru yata'ayyanu alaihi ma'rifatu ahkami tijarati. Wong sing ape dagang, orang yang dia mau berbisnis, dia harus belajar hukum bisnisnya itu bagaimana. Satu contoh sing sekarang marah itu MLM. Nggih. Multi level marketing. Itu yang oleh PWNU Jatim direkomendasikan untuk diharamkan itu. Karena sistemnya dolim kepada yang lain. Wong pemene gak ngerti, dia terpukau dengan iming-iming hanya dengan uang sekian engkau dapat sekian banyak pendapatan. Orang kalau dia bisnis kecenderungannya itu adalah untung. Orang kalau dia berdagang kecenderungannya adalah dia dapat laba. Tetapi syariat itu memberikan aturan mana yang boleh, mana yang tidak. Karena
di dalam syariat itu ditegaskan orang tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain kecuali antara A dan B sama-sama ridho. Oleh sebab itu aturan ini harus dijaga. Perkara yang halal itu tidak serta-merta menjadi domain daripada akal, tapi ketentuannya itu syariat. Yang haram juga sama. Jadi bukan berarti wah ini kan menguntungkan. Kalau menguntungkan halal. Wah ini merugikan, haram. Kalau seperti itu apa bedanya dengan Pak Haji? Anaknya judi, astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Kalau menang, maka dia mengatakan alhamdulillah. Nah ini penting nih. Setelah beberapa waktu kita mempelajari sulam taufik kaitan dengan ibadah, ini sekarang kita masuk pada muamalah. Jadi fikih itu dibagi 4 hal. Pertama adalah ibadah. Ibadah itu nanti meliputi wudu, tayamum, istinja, meliputi tata cara mandi, najis, sholat, rukun sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Itu ibadah. Kemudian adalah muamalah, hukum jual beli, hukum riba, hukum memesan barang, hukum menggadaikan, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian munakahat, hukum pernikahan, hukum akad nikah, hukum talak, hukum iddah, hukum nikah lebih daripada 1. Sopo sing pengin? Bos. Kemudian yang terakhir itu hukum hak, hukum aturan kalau dalam bahasa kita pidana. Lah 4 hal ini menjadi bagian daripada fikih, ibadah, muamalah, munakahat, dan hudud. Kita sekarang sampai pada bagian kedua. Kemarin kan kita membahas masalah haji. Lah haji selesai, baru sekarang ini masalah tentang muamalah. Aturan dalam hukum antara kita dengan Allah dan kita dengan manusia itu beda jauh. Kalau manusia dengan Allah itu alal musamahah, gampang. Sampeyan gawe dosa, tobat, Allah ngapura. Sampeyan maksiate umpamane dosa cilik utawa dosa gede, sampeyan tobat, Allah memaafkan. Tapi kalau dosa dengan sesama manusia itu nggak bisa dimaafkan kecuali orang yang menjadi korban memaafkan. Maka hubungan ketika bab muamalah itu sebetulnya lebih ketat. Jelas ya? Jual beli itu lebih ketat daripada bab sholat. Riba lebih ketat daripada bab puasa. Kenapa? Hubungan kita dengan manusia itu kalau dalam fikih diperketat. Tapi kalau kita dengan Allah, contohnya sholat, kita dengan Allah, puasa, kita dengan Allah, nah itu mudah. Kenapa? Allah itu akan senantiasa memaafkan. Kalau manusia belum tentu bisa memaafkan. Yang sering itu kalau memaafkan ya, kalau lupa tidak. Wah ini repot ini. Aslinya nggak memaafkan itu. Kalau memaafkan ya, kalau lupa tidak. Aslinya nggak memaafkan itu. Nah ini kita masuk pada bab muamalah. Makanya kalau menurut Imam Romli, orang yang dia mau berdagang, dia mau berjualan, dia mau bisnis, wajib bagi dia untuk mengetahui hukum dari apa yang akan dikerjakan. Wa kadza ma yahtaju ilaihi sahibu kulli khilfatin. Semua yang orang itu mau bekerja, dia harus tahu hukum pekerjaannya itu apa. Ini satu contoh ya. Kalau di dalam pendapat Imam Ibnu Hajar, kafur mati baik to'ami li kafirin mukallafin idza ulima au dhanna.
annahu ya'kuluhu nahar Ramadan li'anna dzalika i'anatan 'alal maksiati. Ketika jual beli kepada orang kafir dan kita tahu itu akan dimakan di siang hari bulan Ramadan, ya, di siang hari bulan Ramadan, atau kita punya dugaan kuat iki siang hari Ramadan akan dimakan, itu pun haram. Ada, saya umpamanya saya jual makanan, kemudian ada orang kafir makan, kemudian saya menduga ini akan dimakan di siang hari Ramadan, atau saya tahu persis akan dimakan di siang hari Ramadan, itu pun haram. Nah sekarang enggak, malah makan di tempat. Warung makan itu makan di tempat malah. Nah ini kan malah semestinya itu lebih daripada haram. Dalam konteks yang orang kafir saja itu haram. Nah sekarang malah enggak, dugaan kuat sudah pasti itu. Ya sudah pasti itu. Jadi contohnya kita ketika mau melakukan bisnis, kita harus tahu aturan dalam bisnis tersebut. Satu contoh gini, sampai yang masuk umpamanya Kang Budi, Anda masuk di rumah makan. Ini ada yang minta, "Mbok pakai bahasa Indonesia semua Pak," gitu. Mungkin yang lewat online nyimak, tapi krono banyak pakai bahasa Jawa. Ada beberapa yang tidak dipahami, maka saya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Iya. Kita ngerti bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Inggris saya pakai bahasa Inggris. Cuma di kampus itu pelajaran yang paling sulit itu bahasa Inggris. Pelajaran yang paling mudah itu bahasa Arab. Bahasa Arab menguasai saya. Tapi kalau bahasa Inggris, wah 5 W, wah 1 HS itu bingung itu. Umpamanya ini apa itu Kang Budi mau apa yang ngomong apa? Bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Makan di warung. Makan di warung. Kang Budi itu kemudian datang di warung. Ada gorengan, kemudian dimakan. Itu jual beli apa enggak? Bukan. Ngicip. Ulama itu berpikirnya seperti itu. Itu jual beli apa enggak? Tiba-tiba makan, kemudian tanpa ada akad, sudah dimakan, ya kan? Disebut pencuri, wong ini malah dipersilahkan makan, tapi ini bukan tamu, ya kan? Jual beli tapi nggak ada akadnya. Sebelum ada akad dimakan dulu. Nah ini hukumnya bagaimana? Apakah itu menjadi jual beli yang sah? Ataukah itu utang? Utang itu harus ada akadnya, nggak tiba-tiba langsung makan gini. Nah itu satu contoh ketika kita membahas muamalah itu, hal-hal yang seperti ini nanti akan kita bahas lebih dalam, kaitan dengan interaksi kita dengan sesama manusia. Maka kita wajib untuk mengetahui apa yang ditentukan syariat. Kaitan yang kita lakukan itu halal atau haram. Halal haram itu kaitan akidah, tidak akal tapi kaitan akidah. Satu contoh gini, dulu ada para sahabat itu dia sudah bersumpah, saya bersumpah saya tidak akan memakan ini, karena dia sudah bersumpah, contohnya makan daging kambing. Maka ada sahabat yang lain dia menyembelih kambing, ayo makan daging ini. Wah bagi saya itu haram. Loh kenapa? Karena saya sudah bersumpah tidak makan itu. Kalau makan berarti dia menerjang sumpahnya, berarti haram kan? Langsung Allah menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallah.
Hei orang-orang yang beriman, kamu jangan mengharamkan satu perkara baik yang dihalalkan oleh Allah. Sahabat itu dia dengan akalnya, oh ini bagi saya haram, oleh Allah dimarahi, kamu jangan mengharamkan seenak kamu. Karena halal haram itu kaitan akidah. Satu contoh gini, apa bedanya orang zina dengan orang yang kumpul senggama suami istri? Kira-kira prakteknya sama apa enggak? Sama. Lebih parah suami istri atau lebih parah yang zina? Tahu saya suami istri. Kira-kira prakteknya kan sama kan? Rasanya kira-kira? Wah. Oh, Ini sing ngerti sing wis tau zina udah. lah itu tidak atau jangan sampai diomongkan. Cukup kita dengan Allah kalau kita memiliki dosa. Tapi gini, secara praktek itu sama, jelas ya. Secara praktek sama, mungkin nikmatnya pun juga sama, tetapi hukum berbeda. Saya punya uang 100.000, yang ini dari hasil keringat kerja. Saya punya uang 1.000 yang lain, tapi dari hasil mencuri, naudzubillah min dzalik. Nilainya sama, bentuknya pun juga mungkin sama, cuma hukumnya beda. Ini tidak diukur dari masalah akli, logika. Oh, karena seperti ini maka haram, karena seperti ini maka halal. Enggak seperti itu. Halal haram kaitan akidah. Maka seperti di awal-awal sulam taufik kemarin, perkara yang menyebabkan keluar daripada Islam itu adalah ijabu malam yujab, mewajibkan satu perkara yang oleh Allah tidak diwajibkan, menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan, mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan. Umpamanya ada daging babi, wah ini halal, ini makan saja. Dia berarti menghalalkan satu perkara yang oleh Allah diharamkan. Nah, berarti dia menentang akan ketentuan Allah. Orang ini bisa keluar daripada Islam karena dia telah keluar, akidahnya telah rusak. Makanya masalah halal haram itu menjadi perhatian yang sangat luar biasa. Ada satu sahabat itu dia bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu al-maktubah wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa ahramtu al-harama wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulu al-jannah. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, umpamanya menurut Anda bagaimana kalau saya itu sholat 5 waktu saja, saya puasa Ramadan saja, enggak sholat sunnah, tidak sholat taraweh, tidak sholat tahajud, tidak sholat duha, tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Rajab, tidak puasa Syawal, hanya Ramadan saja, dan yang halal aku akan menghalalkannya, yang haram aku akan mengharamkannya. Tiga saja. Sholaitu al-maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltu al-halala wa ahramtu al-harama. Sahabat tadi kemudian ngomong, walam azid ala dzalika syai'an. Enggak aku tambah, cuma 3 hal ini. A'adkhulu al-jannah. Apakah aku akan masuk surga? Jawaban Nabi, na'am, iya. Ya, jawaban Nabi, na'am, iya. Modal utamanya itu halal haram. Maka kita itu masalah halal haram kudu ngati-ngati. Nggih, kudu ngati-ngati. Jangan yang penting itu duit. Jangan yang penting kita dapat uang. Tapi kita harus tahu iki kira-kira halal atau haram. Jelas ya? Kemudian
untuk halal haram itu adalah ketentuan Allah. Tapi waqad qayyada asya'u hadzal bai'a bi alati ta'rifi bi quyudin. Tapi kita oleh syariat telah diberi sekian banyak perangkat untuk mengetahuinya. Contohnya masalah riba, contohnya masalah jual beli. Jadi dulu itu orang-orang Arab jahiliyah, mereka menganggap riba itu perkara yang legal, yang sah, yang halal. Karena riba itu menjadi bagian dari cara mereka mendapatkan keuntungan. Prakteknya gini, umpamanya Kang Basir, dia minjam uang pada Kang Ali 1 juta dengan tempo 1 bulan akan dibayar. Maka pada saat 1 bulan waktunya membayar itu, Kang Ali itu dia akan sekian banyak alasan untuk mundur. Nggak ada lah sebagainya. Lah atau mungkin dipaksa, ayo kapan bayar? Lah ketika dalam posisi Kang Basir nggak bisa membayar, Kang Ali menawarkan, umpamanya dibayar bulan depan tapi nanti naik 1.100.000, mau nggak? Maka Kang Basir, ya mau. Pada saat pembayaran besok, itu Kang Ali menawarkan lagi, kalau dibayar bulan depan 1.200.000. Itu hutang yang kecil bisa jadi hutang yang besar karena akan ada lipat ganda terus menerus. Makanya riba itu menjadi satu perkara yang sangat luar biasa dikecam di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Nabi menegaskan melaknat orang yang riba, orang yang menjadi saksi, orang yang menjadi penulis, orang yang dia memakan, pokoknya orang yang menolong, yang terlibat dalam riba, semua akan mendapatkan laknat. Tapi kalau untuk jual beli itu perkara yang boleh. Dulu antara jual beli dan riba itu dianggap sebagai perkara yang sama. Makanya Allah menurunkan ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli halal, kalau riba haram. Karena dulu dianggap sama, secara akal jual beli cara mendapatkan keuntungan, riba juga cara untuk mendapatkan keuntungan. Cuma perbedaannya adalah begini. Ini kalau menurut saya Sulaiman Jamal dalam kitab Jamal Syarah Minhaj. Saya punya baju. Baju itu saya membelinya 100.000. Kemudian saya jual 200.000 kepada Kang Budi. Saya badal modalnya 100.000. Jelas ya? Kemudian saya jual 200.000. 200.000 itu ketika Kang Budi dia oke mau membeli, saya oke mau melepaskan. Berarti 200.000 itu adalah harga yang sebanding dari baju ini. Kang Budi dia ridho, saya juga ridho. Maka ini adalah bagian daripada perkara yang setara. Tapi beda dengan riba. Riba katakanlah dia umpamanya kalau dalam contoh itu emas 1 kilo dibeli dengan emas 1,5 kilo karena mungkin bentuknya. Itu sebetulnya nilainya jauh berbeda. Yang 1,5 kilo itu orangnya jelas rugi. Karena 1 kilo dengan 1,5 kilo nilainya beda. Bukan setara, beda. Jelas ya? Umpamanya ada orang hutang 100.000, harus mengembalikan 130.000. Yang 30.000 itu uang apa? Maka tidak ada perbandingan, inilah secara hukum haram. Dolim kepada yang lain. Jelas ya? Makanya dilanjutkan faman mongko utawi sapane wong. Duh. Ora.
wasyuru biguyutin kelawan piro-piro koyib, wasyurutin lan piro-piro syarat, wa arkanin lan piro-piro rukun, la buddha kang wajib mimuro atiha saking ngerekso kuyut il akhir. Kita harus memperhatikan syarat dan rukun, harus memperhatikan koyit-koyit yang ditentukan syariat dalam masalah. Satu contoh begini, hukum memesan barang bagaimana? Boleh. Secara hukum disebut, kalau bahasa fikih salam, itu boleh. Tapi harus memperhatikan syarat rukun. Syarat rukunnya adalah apa yang disifati harus persis dengan barang yang dimaksud. Nah, seringkali contohnya beli lewat online, foto nih cantik luar biasa, kelambine sip, pasang di pasang, ketika datang barangnya itu loh kok beda ini. Umpamanya biasanya beli apa ini? Beli handphone lah ya, beli handphone. Ketika di foto atau ketika lewat online itu, ini kan mesan ini, membeli sesuatu dengan sifat ketentuannya ini barangnya karena nggak ada. Jadi kalau barangnya ada maka ini disebut jual beli. Kalau barangnya nggak ada berarti saya memesan. Secara prinsip begitu. Nah itu kan barangnya nggak ada, maka berarti saya memesan. Umpamanya dengan Mas Budi, saya beli handphone itu yang ini spesifiknya ini. Oke, deal, fotonya ada, kemudian secara transaksi berjalan. Cuma ternyata barangnya itu nggak sama. Wes kadung transfer. Lah ini berarti tidak memenuhi syarat rukun, nggak memperhatikan syarat rukun. Haram itu, dolim itu. Secara itu maksudnya batal. Makanya kita akan memasuki bab muamalah. Bab muamalah itu kaitan dengan nanti jual beli, nanti masalah riba, nanti masalah berdagang. Hukum daripada barang yang diperjualbelikan pun itu juga diatur dalam syariat. Ketika seseorang dia menjual barang, maka barang yang dijual itu harus memiliki nilai untuk bisa disebut sebagai harta. Kalau tidak memiliki nilai itu nggak bisa disebut harta. Satu contoh, ada orang menjual padi cuma 1 butir. Ini disebut bernilai apa enggak? Enggak. Jual beli ini enggak sah. Satu contoh seperti itu. Atau memperjualbelikan perkara yang najis, bukan perkara yang kena najis, tapi perkara yang najis. Itu juga jadi masalah. Satu contoh umpamanya memperjualbelikan yang najis. Nah, pupuk kandang. Sama lihat itu di toko-toko pupuk itu, plastikan itu, kiloan itu. Kalau orang nggak ngerti maka dia akan, oh ini jual beli. Tapi kalau dia ngerti, oh ini bukan jual beli, ini masuk di bab ini, nakluliyat saja. Nah ini kalau sampai salah jurusan, wah repot nanti. Nah ini pentingnya. Mungkin prakteknya sudah kita lakukan, tetapi syarat rukunnya kalau nggak ngerti nanti bisa jadi bermasalah. Jelas ya? Nah ini kita masuk di bab muamalah. Contohnya itu umpamanya apa itu? Tapi kalau bank itu begini.
ulama itu sepakat riba haram. Kali ini saya akan ulangi. Ulama sepakat riba haram. Jelas ya? Karena itu nas Quran. Wa harramar riba. Enggak enak ulama yang berani menghalalkan. Kalau toh dia menghalalkan, pasti bukan ulama. Karena nas Quran. Kalau dia menghalalkan, menentang nas Quran. Cuma riba yang dimaksud ulama berbeda pendapat. Ada beberapa ulama yang memahami seperti di dalam surat Ali Imran, ada yang bab riba itu ad'afam mudha'afa, lipat ganda yang enggak ada putusnya. Pokoknya berbunga, semakin dibiarkan bunga semakin besar, bahkan bisa lebih besar daripada modal. Nah itu yang diharamkan. Tapi kalau katakanlah tidak sampai seperti itu, contohnya Syekh Ali Jum'ah, terus kemudian apa itu Wahab, Abdul Wahab, pendiri Wahabi sudah. Siapa? Bukan Abdul Wahab, kan? Bukan. Ya Wahab itu loh. Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ini bukan pendiri Wahabi. Abdul Wahab Khalaf, usul fikih. Saya punya kitabnya usul fikih. Namanya ya Wahab. Tapi ada belakangnya Khalaf. Itu juga menghalalkan. Darul Iftah Mesir juga menghalalkan. Tapi MUI itu cenderung mengharamkan. Nah kalau dalam konteks sekarang, bank itu ulama beda pendapat. Apakah sistem yang ada pada bank itu menjadi sistem yang tergambar riba pada masa Nabi atau tidak? Maka ulama beda pendapat. Ada yang menyebut sama, oh berarti haram karena riba. Ada yang menyebut tidak, karena dari awal sudah ada perjanjian, bunga sekian dengan durasi sekian. Ya sudah, kalau pada masa jahiliyah dulu bunga nggak terkontrol, ya bunga nggak terkontrol. Lah itu makanya kalau untuk bank ulama beda pendapat. Tapi kalau yang namanya riba semua ulama sepakat. Lah repotnya seringkali orang nggak belajar fikih langsung memvonis bank sama dengan riba. Nah ini repot. Makanya ada orang dia kerja sudah enak di bank, tapi gara-gara ngaji bank riba metu, akhirnya dodolan donat. Gojek. Wah akhirnya nganu apa itu nanti GoFood haram juga. Wes akhirnya repot itu. Nah ini maka pentingnya belajar fikih seperti ini. Jelas ya? Nah ini mungkin materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya monggo mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Yang dimaksud riba itu gimana? Kurang paham. Apakah pinjam uang sama uang atau barang sama uang? Riba itu ada yang sifat riba itu banyak macamnya. Riba itu banyak macamnya. Ada riba korup, ada harta riba, ada transaksi riba. Contoh yang barang ribawi itu adalah bahan makanan dibeli dengan bahan makanan yang sejenis tapi ada kelebihan. Contohnya, Kang Basir membeli beras dari Kang Budi. Dulu kan nggak ada uang, dulu sistem barter. Berasnya Kang Basir itu beras apa itu rambutan katakanlah. Berasnya Kang Budi itu beras bulog. Ya
Ojo bulog lah. Ojo lele lah. Ano? Ojo lele. Rojo lili. Larang ojo lele. Kang Budi punya beras 5 kilo. Kang Basir karena dia ingin merasakan beras rojo lili, maka dia membeli berasnya Kang Budi dengan beras 7 kilo. Podo-podo beras ini. Tapi Quality. mungkin enek sedikit perbedaan rasa, maka ada kelebihan yang harus dibebankan pada Kang Basir. Nah, dalam konteks barang yang riba itu harus sama itu, nggak boleh ada kelebihan. Kalau seperti itu riba. Contoh lagi emas dengan emas. Umpamanya Pak Nasrul punya emas ukuran 2 gram. Kang Budi punya emas ukuran 3 gram. Cuma bentuk dari yang dimiliki Pak Nasrul lebih menarik. Akhirnya Kang Budi membeli emas yang dimiliki Pak Nasrul, meskipun ada selisih berat, tapi udah, emas yang kamu miliki saya beli dengan emas ini. Ini dalam konteks barang yang riba. Dengan adanya ini, maka hukumnya riba. Harus sama. Bentuknya bagaimana kalau 2 gram dibeli dengan 2 gram. Beras 5 kilo dibeli dengan beras 5 kilo. Itu kalau barangnya barang riba. Ada juga yang bukan barang tapi transaksi. Namanya riba qard. Ketika hutang, maka dijanjikan kalau telat membayar nanti mudah sekian ya, rentenir lah. Kalau telat bayar nanti mudah sekian. Selama orang itu membayarnya telat, maka akan terjadi perlipat gandaan. Nggak akan ada habisnya ini. Nah, kalau seperti ini yang diharamkan transaksinya riba qard. Jelas ya? Itu nanti ada riba nasi dan sebagainya. Cuma dalam konteks bab riba itu ada barang yang masuk ribawi, ada yang akad riba. Tapi kalau umpamanya barang ribawi tadi dibeli dengan yang tidak sejenis, Kang Basir punya beras 5 kilo, Kang Budi punya jagung 1 kuintal. Beras yang dimiliki Kang Basir dibeli dengan jagung 1 kuintal, itu tidak disebut riba selama Kang Basir ridho, Kang Budi ridho. Tapi kalau sesama beras 5 kilo harus dengan 5 kilo, karena ini bukan akadnya tapi ini barangnya. Jelas ya? Nah itu kalau dalam konteks riba nanti kita akan membahas ke mal ribawi, ke akad riba. Jelas ya? Nah, Kalau kredit ini kredit sendiri. motor ya. Tontongan. Kredit motor. Oh. Happy end. Adira. Adira. Kalau itu sebetulnya itu apa itu? Menanggung. Jadi akhirnya seperti ini. Saya beli motor ke Kang Budi, tapi saya nggak punya uang cash, maka Kang Basir membayarkan motor itu kepada Kang Budi. Saya akhirnya mencicil pada Kang Basir. Kan gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Ini asli nih. Saya ketika jual beli dengan Kang Budi, Kang Basir menjadi penanggung saya. Nah ini sebetulnya tidak ada unsur ribanya. Jadi tidak ada unsur ribanya. Itu termasuk jual beli yang sah. Hanya saja klausul dalam perjanjian yang kadang bermasalah. Satu contoh, bila tidak melanjutkan angsuran maka hangus. Wah itu yang bermasalah itu.
Tapi kalau dalam konteks riba sebetulnya tidak masuk riba. Cuma akadnya itu yang bermasalah. Kenapa? Karena ketika itu dilakukan zalim kepada saya dengan hangus tadi loh, maka saya akan kehilangan uang. Tapi kalau secara hukum apakah ini riba? Tidak. Jelas kan Pak ya? Nah. Anak menapa mboten bayar-bayarnya itu pripun? Delay lah. Maksudnya? Maksudnya kan kredit kan. Nah terus maunya ternyata cuma harusnya bayar sampai 10 kali cicilan, katakanlah dia cuma bayar 3 kali, itu kurang bayarnya. Terus? Kan berarti kan tidak ditunaikan Akadnya. akadnya. Terus motornya dijukuk, hangus berarti motornya diambil lagi. Dan itu pripun? Lah kok sing ngaruh ya wong ini niate dolim. Wong kok dolim wis kene. Sepeda eleke kok. Kan kadang ngeten niku. Lah nggih, sing elek-elek wis kene. Niat tadi ya. Dari awal wis niate enggak bener. Ya, Kang Wadun lah Pak. Ketua. Yes. Tak penting iki kali ketua Masya Allah. Monggo. Kopi, silakan. Kopi. Wes. Nah, tadi Nggih. kan kita jual beli barang yang tidak bermanfaat termasuk riba. Iya Bang. Kalau termasuk riba kok bisa riba kan nggak bermanfaat. Dan contohnya riba itu. Apa? Contohnya apa? Contohnya riba gimana? Jadi bukan riba. Kalau kita jual beli yang tidak bermanfaat bukan? Nah, itu bukan riba, tapi jual belinya nggak sah. Satu contoh gini. Ganja. Tadi contohnya itu biji padi sebutir. Ini kira-kira bermanfaat apa enggak ini? Secara umum nggak bermanfaat kan? Ya kan? Saya jual kepada Kang Budi. Mas, Anda mau membeli biji padi sebutir ini? Mbak. Ini kan nggak bermanfaat. Lah, kenapa kok ini nggak sah? Karena ini tidak dianggap sebagai barang yang layak dihargai. Karena nggak ada manfaatnya. Sama seperti Enggak bolong. kalau itu masih bisa. Masih bisa. Ini secara umum kan nggak dianggap bernilai. Kan gitu kan? Lah itu nggak sah. Tapi kalau secara umum dianggap bernilai, maka itu bisa masuk. Satu contoh, umpamane saya membeli lukisan, manfaatnya kan untuk dipandang, itu secara umum memiliki nilai, maka itu sah. Atau ada manfaatnya, ya kayak kita beli HP dan sebagainya, itu manfaatnya jelas banyak. Tapi kalau tadi wes umpamanya pipet ini, sopo sing gelem, siapa yang mau beli pipet ini, satu ini, nah ini kan tidak dianggap sebagai harta yang sangat remeh sekali, nggak beli pun wah banyak itu. Makanya tadi bukan masuk riba, cuma jual belinya tidak sah. Kenapa? Syarat komoditi yang diperjualbelikan itu ada aturannya. Satu contoh, bukan benda najis, ya. Kedua, memiliki nilai manfaat. Yang ketiga, bisa diberikan atau dipasrahkan kepada pembeli. Saya punya burung tapi sudah lepas, kamu mau beli? Itu burung saya, tapi saya nggak bisa menyerahkannya. Nah, itu kan nggak sah. Nggak sahnya kenapa? Karena saya nggak bisa menyerahkan itu kepada pembeli, atau tidak bisa disifati.
Umpamanya saya punya kolam besar, di dalamnya ada ikan. Kang Budi beli semua ikan yang ada di kolam ini, saya beli 1 juta. Saya oke. Berapa jumlahnya? Nggak tahu. Saya beli ikan di dalam kolam. Nah, kita kan nggak ngerti berapa jumlahnya, besar kecilnya dan sebagainya. Tapi kalau umpamanya ditaruh di akuarium, tahu ikannya berapa jumlahnya, ini sah, karena kita bisa mensifati. Tapi kalau nggak bisa mensifati, kolam ini milik saya, ikan yang ada di dalamnya pun juga milik saya, tapi saya nggak bisa mensifati. Nah, ini juga contoh jual beli yang tidak sah. Itu banyak lagi nanti kaitan dengan barang yang sah diperjualbelikan. Jelas ya sih ya. Tapi ini tidak masuk di riba. Kadar ribanya itu Saya nggak masuk di riba, nggak masuk di riba. kadar kemanfaatnya itu dari kepriwi. Udah bingung kok. Kadar manfaat maksudnya bi? Kadar ini kok bisa manfaat apa enggaknya gitu. Kadarnya menurut Islam lebih. Itu nilai umum dari orang-orang, mesti secara umum barang yang layak diperjualbelikan. Sedangkan bagi saya bermanfaat, bagi orang kayak gitu kan kepriwi. Nah ya makanya ning kitab itu dicontohkan gini, memperjualbelikan lintah untuk pengobatan. Jawa ini memperjualbelikan lintah untuk pengobatan. Itu fayasihu bai'uhu limanfaati imtisosid dami, diperbolehkan karena ada manfaat, yakni untuk mengambil darah kotor. Secara umum memiliki nilai manfaat yang layak untuk dihargai. Jelas ya? Nah ini pandangan manfaatnya bukan aku nggak butuh lintah lo nyapo, bukan karena saya, tapi secara umum itu memiliki nilai manfaat yang diakui. Jelas ya sih ya? Siap. Jadi bukan melihat ini kan kalau menurut ini manfaat, menurut ini enggak. Orang mungkin akan berkata manfaatnya lintah itu apa sih? Contohnya kroto angkrang ini. Sama menganggap itu manfaat apa enggak? Sebagian orang anggap ya, sebagian orang anggap enggak. Tapi ketika itu adalah memiliki nilai manfaat, kita setuju kan dengan praktek ternyata untuk makanan burung. Setuju kan? Nah seperti itulah gambaran manfaat yang bisa diganti dengan harta. Jelas ya? Tapi kalau KPU kok nggak setuju, contohnya tadi sebiji padi dijual, itu jelas kabeh orang boy manfaatnya opo ini? Ada jimatnya itu. Jimat. Ya mungkin ada yang tanya Malik. Kalau jual beli barang antik itu ya, barang ada isiannya itu, ada pakainya. Ada kodamnya. Keris. Kodamnya bisa dinampakkan nggak? Itu ya ketengahnya kadang-kadang kok jadi gitu kadang-kadang tahunya Jual beli kodam berarti. Kadang pertanyaan itu lebih berkelas daripada jawabannya. Cuma begini, kalau beli akik dan sebagainya, kalau untuk nilai manfaat itu hal-hal yang seperti tadi itu adalah perkara yang secara adat. Satu contoh gini, batu
batu ini batu biasa. Tapi secara adat batu ini bisa, katakanlah kalau ada orang dia bingung pegang batu itu jadi tenang. Ada orang dia stres, depresi, itu jadi relaksasi. Loh, secara umum biasanya batu itu bisa memberikan manfaat itu. Nah akhirnya, oh ini ada manfaatnya. Bagaimana? Boleh gitu. Jelas ya? Tapi kalau nggak secara umum, contohnya batu milik Ponari, Batu petir. batu petir itu, nggak secara umum itu, hanya itu tok itu. Itu dari surga ya. Dari surga. Jadi patokannya secara umum. Jelas ya, manfaat itu secara ketika secara umum itu memang layak dihargai, maka ya boleh. Gitu. Jadi kalau wasyatul nabi'i ala maqalau Ahmad Az-Zahidi khamsun, syarat barang yang bisa dijual itu 5. Akadu ayyakuna qahiratan ainuhu, bendanya itu suci, au mutanajisan binajasatin la tamna'u arru'ya ma'imkani tadhiri, atau benda itu dia suci tapi terkena najis, nggak masalah, tapi bendanya bukan benda najis, benda yang terkena najis, ya toh? Nah itu nggak masalah, secara umum pokoknya nggak najis ya. Itu satu. Yang kedua, wasan ya kono mungtafi'an bi walau ma'alan atau ma'ilan. Yang kedua, bisa dimanfaatkan meskipun nanti. Fala yasiku be'uma la manfaata fi kahabbati hintotin, seperti menjual 1 biji gandum, wahasarotin, ataupun hewan-hewan kecil, latuk kalu, yang tidak bisa dimakan. Illa alat fayasiku be'uhu dimanfaatin tisosidami, kecuali lintah yang sudah diakui ada manfaat untuk menghisap darah, ya toh, ada manfaatnya. Wa illa dudil uzi fayasihu bai'u limanfaati ma yatawalladu minhu, atau ulat sutra, karena ada manfaat bisa mengeluarkan kepompong untuk bahan sutra. Jadi secara umum benda ini aslinya barangnya tidak layak. Kenapa? Karena ini ular kok tidur, oh tapi nek manfaatnya. Nah seperti itu maka mungtafi'an be. Selanjutnya adalah fayasihu ma wala yasihu bi usabuin la yang fa'uli syaitin wala li kita lin alaikan asad wadad wala bi'ul khimar jamil. Kalau dawa penjelasannya singkatin mawon. Wasal iswa qanu makduran ala taslimil ba'i al mabi'ah. Yang ketiga, orang yang menjual dia mampu untuk menyerahkan barang itu kepada pembeli. Contohnya mau, ketika ada orang dia menjual burung yang sudah lepas, itu burung saya tapi lepas, saya nggak mampu menyerahkan kepada pembeli, nah itu nggak sah. Selanjutnya, warabiuha qanu mamlukan lil aqidi, barang ini menjadi milik saya, atau barang ini kekuasaannya dilimpahkan kepada saya memilikinya, atau saya menjadi orang yang memiliki kekuasaan untuk menjualnya. Contohnya wakil, contohnya hanya menjualkan saja, itu boleh. Tapi kalau nggak ada, enek motor ning ngarepe omahe wong, langsung sapa sing gelem tuku motor iki? Motor sapa? Motor wong sing duwe. Lah itu jelas nggak sah. Selanjutnya yang nomor 5, wa khamiswa qanu ma'luman indal aqidain. Barang itu bisa diketahui atau diketahui oleh dua orang yang transaksi, ukurannya, jenisnya, sifatnya. Makanya contoh tadi, membeli ikan yang ada di kolam itu nggak sah, karena saya nggak bisa mensifati, orang yang beli juga nggak bisa mensifati.
Nah 5 hal ini menjadi ketentuan barang yang boleh dijual. Jelas ya? Mungkin ada yang tanya Mari? Untuk jual beli kan katanya gini, kalau cash harga sekian, tapi kalau kredit harganya sekian. Dua harga. Jadi ada dua ini. Dua harga. Dua harga itu pripun ya? Dua harga itu mesti ngaten. Dalam apa Iya. Ya, cuma sampean iso beli cash, sampean iso beli kredit. Sengaja saya beli cash, saya beli kredit. Dari awal ketika moro ning dealer isone kredit. Dari awal wongnya kan isone kredit. Lah, dealer mengatakan kalau cash sekian, kalau kredit sekian. Kita dari awal sudah menentukan satu transaksi. Kredit. Baru umpamanya aku duwe cash, duwe kredit. Untuk cash bisa. Untuk kredit juga oke. Lah cash piro? Cash sekian, nah kredit piro? Kredit sekian. Oh iya wes aku milih cash. Oh yes aku milih kredit. Saya punya, lah ini enggak. Dari awal orangnya, saya nggak bisa cash, bisanya kredit. Tanya hukum kalau beli barang yang dua harga bagaimana? Ini bukan untuk Anda gitu. Jelas ya? Itu fakta. Yang kedua adalah ketika ada kredit itu, ini disebut bai'ut taksid. Taksid kok pakai tok. Membeli secara angsuran. Jelas ya? Kenaikan yang ditimbulkan daripada angsuran, katakanlah kalau cash 1 juta, kalau kredit 1.300.000. Loh ini yang 1 juta, yang 1.300.000. Jadi bagaimana? Sekian banyak ulama menyatakan ini enggak masalah karena ini bai'ut taksid. Kelebihan yang ada ini sebagai pengganti kembalinya modal tidak bisa seketika. Katakanlah ini 1 juta, ini 1.300.000. Iki bener 1 juta siti, tapi uang langsung bisa diterima. Uang langsung bisa diterima. Jelas toh? Ini benar 1.300.000 lebih besar, tapi kan secara mengangsur. Maka tambahan itu sebagai dispensasi uang modal tidak kembali seketika. Katakanlah ini meskipun kecil 1 juta tapi bisa diputar lagi. Nah ini kan enggak. Makanya ketika ada kenaikan harga dalam kreditnya dianggap dimakfu. Jelas ya? Dianggap dimakfu. Satu contoh, aku beli HP lah cash 1 juta. Kalau kredit dengan harga 1.600.000 dan dibayar katakanlah 6 kali. Ini memang tinggi, 1.600.000 tinggi. Tapi bagi pembeli itu termasuk perkara yang jadi masalah. Modal nggak bisa langsung karena orangnya bayar 200 dulu. Ini kecil, 1 juta kecil. Tapi modal langsung kembali. Jelas ya? Itu di dalam kitab Fikih Manhaji, jual beli secara kredit. Mungkin ada yang tanya Mal? Kalau ada ulama yang mengharamkan riba kayak bank itu, ada yang mengharamkan riba, ada yang enggak, itu dia dasarnya ulama itu gimananya itu. Kalau lain buku panduannya atau lain mazhabnya lain.
Terus akar masalahnya tadi dalam memahami praktek riba yang ada pada masa dulu itu ulama berbeda. Kalau di bank, orang dari awal dia kan sudah tahu jumlah ketentuan yang harus dibayar. Jelas ya? Ketentuan Anda pinjam sekian, bayarnya sekian dengan durasi sekian. Dari awal sudah ada kepastian. Kalau riba nggak ada kepastian dulu itu. Selama nggak bayar maka lipat ganda terus berjalan. Paham ya? Ada perbedaan. Maka seperti Darul Ifta Mesir itu mengatakan yang ada di bank itu bukan sebagai bagian daripada perkara yang diharamkan. Jadi kalau ulama yang menghalalkan itu berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradhim minkum. Antara orang yang meminjam dengan bank itu dari awal sudah ada ridho, setuju, kesepakatan. Satu. Kemudian annal istismarul anwari lidil bunuki allati tuhat didu arribaha awil a'ida muqaddaman. Di awal sudah ditentukan kamu bayarnya sekian, ya kan, bunga sekian. Ini halalan syar'an, ya, itu fatwa Majma' Buhus al-Islamiyah dari Mesir. Itu karena di awal, kalau untuk zaman dulu nggak ada kepastian, itu nggak ada selama belum selesai lipat ganda terus berjalan. Nah, di bank kan nggak dari awal sudah ada kepastian. Itu satu. Yang kedua, uang itu memang memiliki nilai inflasi. Ada banyak jamaah itu tanya kepada saya, Pak Ustadz, dulu orang tua saya pinjam kepada paman uang 500.000, katakanlah dulu. Ini untuk sekian. Enggak 500, 5 juta dia ngomongnya, 5 juta. Tapi kalau sekarang saya mengembalikan 5 juta itu enggak tega. Karena dulu 5 juta untuk tanah, untuk sebagainya itu cukup. Sekarang 5 juta itu enggak cukup. Lah sampean kalau sama bayar lebih daripada 5 juta riba, dolim enggak kami paman? Ya kan? Katakanlah dulu begini, ada 2 orang mau menikah, maka kakaknya itu menjual anak kambing atau kambing dijual untuk biaya pernikahan adiknya. Dulu dibeli dengan harga 600.000 pernikahan. Setelah sekian tahun, akhirnya itu langsung geger. Sekarang adiknya mau membayar 600.000. Kakaknya, dulu saya 600 itu menjual kambing. 600.000 apa cukup untuk beli kambing sekarang? Saya ulangi, 600.000 sekarang apakah cukup untuk membeli kambing? Gak cukup. Tapi dulu cukup. Kalau dulu 600.000 pinjam, sekarang mengembalikannya 600.000 atau enggak? 600.000, tapi cukup nggak untuk beli kambing? Sisanya dibelikan kambing. Loh kok malah sisanya? Sisa konti malah kurang gitu. Enggak, maksudnya bonusnya gitu. Bonusnya nanti kurang gitu. Lah ini kan ada nilai perubahan pada nilai uang. Jelas ya? Baru kalau emas itu konstan, dia stagnan. Tapi kalau uang itu ada perubahan. Orang tua saya dulu itu jual tanah, jual rumah dan sebagainya untuk pindah. Itu 100
25.000 lah pada masa dulu 60-an. Saiki 160.000 katakanlah. Jangankan beli rumah, beli tanah, lawange wae lho kadang. Pak Madun, pintu rumah itu 150 mau nggak Pak Madun? Tapi dulu itu rumah sama tanah. Kalau umpamanya karena dulu pinjamnya 150.000, sekarang dikembalikan 150.000. Apa kita tega menghukumi seperti itu? Kalau orangnya ikhlas ya. Kalau itu beda lagi, nggak bayar lah juga masalah kalau ikhlas. Nah ini makanya kalau uang itu pun juga ada apa itu inflasi. Yang ketiga, kalau pada masa jahiliyah dulu, riba sebagai alat untuk menekan orang fakir miskin. Katakan ada orang dia nggak ada biaya sama sekali untuk makan, maka dia pinjam. Kemudian dengan perjanjian kalau pada tanggal ini nggak bisa bayar 2 kali lipat. Ya. Kalau sekarang bank itu orang yang nggak punya pinjam nggak bisa. Sampeyan nggak duit belas moron bank diguyu gak oleh. Harus ada jaminan. Wong sugih sing iso. Saya ulangi ya, lak ning bank itu syaratnya malah kudu sugih karena harus punya jaminan. Kalau dulu itu orang yang betul-betul nggak punya. Kita nggak punya moron ning bank. Anda mau apa? Diusir kali satpam kan. Kadang nggak nggawa. Itu ada teman kami itu dia pinjam bank sebenarnya ternyata sertifikatnya itu nggak bisa bahasanya ada masalah langsung pihak bank itu ditelepon nggak mau sebagainya nggak prospek. Awalnya bagus melihat ini mau pinjam dengan sertifikat tanah sebagainya. Ternyata setelah dicek ternyata tanahnya sertifikatnya ada yang bermasalah. Langsung dihubungi saja nggak mau. Kenapa? Ini nggak bisa proses, padahal dia lagi butuh uang. Artinya apa? Kalau bank malah membalik, orang yang pinjam dia harus kaya. Kenapa? Harus punya jaminan. Nah, ada banyak perbedaan loh antara riba pada masa jahiliyah dengan sistem bank. Makanya ada sebagian ulama menghukumi itu termasuk perkara yang boleh. Makanya disebut halalan syar'an wala ba'sa bi, itu halal secara syariat dan enggak masalah. Tapi juga ada ulama yang keras. Contohnya Wahbah Zuhaili. Itu keras sekali beliau. Kemudian Syaitan Malik ya. Banyak sekali. Lah kita sebagai wong NU itu di Munas Alim Ulama Bandar Lampung 92 ditegaskan lagi di 2002. Niku semuanya sepakat. Ya enggak 92 sama 22 kesimpulannya sama. Hukum bank itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan haram karena riba. Pendapat kedua mengatakan boleh karena itu tidak termasuk riba, halal. Pendapat ketiga karena nggak jelas subhat. Lah bakso NU dari dulu sampai yang terbaru pun sepakat ada 3 pendapat. Haram karena riba, boleh karena bukan riba, 3 karena nggak jelas maka subhat. Lah wes sama boleh sini. Jelas ya. Tapi saya tegaskan nih, ulama semuanya sepakat riba halal. Kok halal wih? Haram. Kerumunan kula halal. Riba itu haram. Nah ini biar apa itu ulama, karena ulama itu ya ngerti dalam Al-Quran wa ahallallahu al-bai'a wa harama riba, ngerti. Cuma riba pada praktek yang dimaksud Al-Quran apakah sama dengan bank? Lah ini ulama berbeda pendapat. Di sinilah baru terjadi perbedaan. Maka jangan sampai
Ketika ada orang mengatakan, "Bang, nggak apa-apa, ini menghalalkan riba," ya enggak. Semua sepakat riba haram. Tapi praktek yang ada di bank, ulama berbeda pendapat. Jelas ya? Nah, sekarang ini di media sih banyak bank itu sama dengan riba. Nah ini maka harus diurai. Jelas ya? Harus diurai. Jelas ya? Cukup ya? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali sekalian apa itu nyuwun tolong, insya Allah nanti malam Senin di Masjid An-Nahdhah LDNU akan mengadakan itu halakoh seperti biasa Fathul Qorib. Sama karena pas nisfu Sya'ban mengajak kepada kita semuanya untuk doa nisfu Sya'ban. Karena kan nisfu Sya'ban itu malam yang mustajabah. Nggih Pak Matur nggih. Insyaallah. Nah, maka ya minta bantuan teman-teman semuanya dan minta kehadiran teman-teman semuanya. Malam Senin biji. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.